Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Hadijah Febriana, dosen dari Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, akan mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk mempelajari seminar manajemen sumber daya manusia dalam pembahasan mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui sistem informasi sumber daya manusia. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-17 mengenai sistem informasi sumber daya manusia, apakah Sobat Ujar sudah tahu apa yang dimaksud dengan sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Informasi System? Jadi, sistem informasi sumber daya manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan, untuk mengambil suatu keputusan, manajer harus memenuhi karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik atau benar dan harus up to date, serta diterapkan pada waktu yang layak dan tepat waktu. Yang kedua, akurat. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Yang ketiga, ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang keempat, relevan. Manajer haruslah mendapatkan hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang kelima, lengkap. Manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Komponen sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari sistem input dan output sumber daya manusia, serta database sumber daya manusia. Sistem input sumber daya manusia, sistem ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Pada sumber data internal terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, data keuangan yang dapat diambil dari basis data akuntansi. Sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi sistem informasi sumber daya manusia sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, data sumber daya manusia non-keuangan dapat diperoleh melalui penelitian sumber daya manusia. Sistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Kemudian, untuk sumber data eksternal disebut dengan Human Resource Intelligence Data. Sistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja
yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Yang ketiga, serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Data serikat pekerja yang dibutuhkan misalkan kontrak-kontrak kerja dengan serikat pekerja. Data pemerintah berupa aturan-aturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan, misalnya upah minimum regional dan tunjangan hari raya. Yang keempat, masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada dalam komunitas lokalnya. Yang kelima, masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Yang keenam, pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus, seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Materi selanjutnya adalah sistem output sumber daya manusia. Yang pertama, bentuk dasar output. Pemakai Human Resources Information System biasanya menerima output dalam bentuk laporan periodik dan jawaban atas database queries. Model matematika digunakan dalam beberapa hal, dan ada yang menggunakan sistem pakar. Yang kedua, perangkat lunak sistem output yang digunakan oleh perusahaan Human Resource Specialist Program kadang berbentuk siap pakai, yang dibeli dari pemasok perangkat lunak atau kadang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Lebih banyak perangkat lunak pesanan atau custom yang dikembangkan bersama oleh sumber daya manusia dan jasa informasi daripada oleh sumber daya manusia atau jasa informasi sendiri. Dan tampaknya sedikit yang diproduksi oleh perusahaan luar. Kita lanjut ke materi 6. 6 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi sumber daya manusia. Yaitu yang pertama, informasi tentang perencanaan tenaga kerja merupakan yang dibutuhkan oleh para manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, informasi tentang pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal dan internal. Informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga, informasi tentang pengelolaan tenaga kerja merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, relokasi jabatan, suksesi kedisiplinan. Yang keempat, informasi tentang kompensasi meliputi informasi tentang penggajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima, informasi tentang benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawan, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam, informasi tentang lingkungan kerja. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Berbagai aplikasi ini membuat Human Resource Information System tetap berjalan. Pelaporan kebijakan dan praktek personalia perusahaan kepada pemerintah. Lalu, bagaimana proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia?
Stay tune terus ya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai sistem informasi sumber daya manusia, maka perlu diketahui bagaimana proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia. Mari kita bahas apa saja proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tidak terjadi pada lingkungan yang statis, tapi pada lingkungan yang selalu berubah. Karena itu, proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tidak pernah berhenti demi mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan waktu dan tugas yang harus dipikulnya. Beberapa proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia adalah: yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan saat ini, seperti informasi keahlian yang dimiliki dan diperlukan, lowongan pekerjaan yang ada dan rencana penambahan atau pengurangan karyawan di bagian tertentu. Informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar tenaga kerja. Yang kedua, penerimaan. Aktivitas ini berkaitan dengan masalah pengadaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pencarian sumber daya manusia biasanya dilakukan melalui koran, internet, penyaluran tenaga kerja dari mulut ke mulut, dan mencari ke kampus-kampus. Yang ketiga, pemilihan aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari formulir pendaftaran atau lamaran yang diterima, interview, berbagai macam tes seperti tes IQ, dan lain bentuk informasi yang dianggap perlu oleh manajemen sumber daya manusia dalam penyeleksian untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang keempat, sosialisasi. Aktivitas ini dilakukan untuk membantu sumber daya manusia yang baru diterima agar secara harus dapat beradaptasi dengan lingkungan internal organisasi. Sumber daya manusia baru tersebut diperkenalkan dengan rekan-rekan barunya serta tanggung jawab yang diembannya. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Aktivitas pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia saat ini agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien. Sedangkan program pengembangan dimaksud untuk mempromosikan sumber daya manusia tersebut. Yang keenam, penilaian kinerja. Aktivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja secara individu, organisasi, atau suborganisasi dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketujuh, promosi, mutasi, penurunan pangkat, pemecatan. Aktivitas ini mencerminkan nilai sumber daya manusia tertentu bagi organisasi perusahaan. Sumber daya manusia yang menunjukkan kinerja yang baik akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau ditingkatkan keahliannya. Sedangkan sumber daya manusia yang memiliki kinerja rendah akan diturunkan pangkatnya, dipindahkan ke posisi yang kurang penting, atau dipecat. Baik Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait sistem informasi sumber daya manusia. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem informasi sumber daya manusia. Sebutkan dan jelaskan komponen sistem informasi sumber daya manusia. Nah Sobat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan. Sobat Ujar, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada materi ke-17 kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya mengenai sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Saya, Hadijah Febriana, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aya biaya gedong? Iya. Tak aya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku ieu Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal janten jalmi anu sukses. Ika tiasa kuliah, Mak. Kunaon Neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah Neng. Eta deui. Capek atuh Neng. Ngopinganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula. Aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun, Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.